Ya, hari ini kita menggantikan ya, atau gimana? Ini jadwalnya atau ini PHL? Sesuai jadwal. Oke. Topik kita apa? Metabolisme asam amino atau masih yang protein? Apa? Iya itu apa? Asam amino. Oke, baik kita metabolisme asam amino. Baik. Apakah sudah terlihat ini? Sudah, Bang. Baik. Ya, kita lanjutkan topik kita. Metabolisme asam amino. Sebagai kelanjutan dari kemarin, kalau kita kemarin tuh sudah membahas untuk protein. Nah, prinsipnya adalah metabolisme protein itu ya sama ya sebenarnya asam amino. Karena proses pemecahan protein itu menjadi asam amino. Selanjutnya asam amino ini akan mengalami proses pemecahan lebih lanjut. Prinsipnya ada dua, yaitu deaminasi dan transaminasi. Kalau protein merupakan polipeptida, di mana setiap peptida itu komponen terkecilnya adalah asam amino. Dengan struktur asam amino dengan ciri-cirinya adalah ada gugus amina atau NH2 dan ada gugus karboksil COOH. Serta ada R. R ini adalah rantai samping, rantai cabang. Ini. Nah, jika pemecahan protein lebih lanjut, metabolisme protein itu prinsipnya ada dua, yaitu deaminasi dan transaminasi. Sementara kalau sudah jalur pemecahan ya, asam amino itu ada 21 asam amino baik yang esensial non esensial, maka metabolisme asam amino itu mengikuti dua jalur, yaitu jalur metabolisme glukosa dan mengikuti jalur metabolisme lemak. Karena pada prinsipnya protein itu juga senyawa karbon, sama seperti halnya karbohidrat dan lemak. Asam amino yang mengikuti jalur metabolisme glukosa itu yang kita sebut sebagai asam amino glukogen. Sementara asam amino yang mengikuti jalur metabolisme lemak disebut asam amino ketogen. Nah, jadi nanti kita akan mengikuti asam amino apa saja yang masuk jalur metabolisme glukosa atau glukogenik dan asam amino apa saja yang masuk ke jalur pemecahan
lemak atau asam amino ketogenik. Nah, ini adalah asam amino glukogenik, yaitu asam amino glukogenik dan asam amino ketogenik. Ini kan totalnya asam amino yang warna merah. Ini berarti asam amino yang mengikuti jalur pemecahan glukosa. Kenapa? Karena dari glukosa menjadi pirufat. Itu kan glukosa menjadi pirufat. Ini berarti apa? Glikolisis. Yang masuk ke jalur glikolisis itu ada alanin, glisin, sistein, serin, treonin, triptofan. Kemudian yang masuk di jalur langsung di inti Krebs cycle, yaitu masuk melalui oksaloasetat, itu ada aspartat dan asparagin. Kemudian yang masuk jalur siklus Krebs melalui fumarat, itu ada tirosin, fenilalanin, aspartat. Lalu yang masuk succinyl-CoA. Succinyl-CoA itu ada isoleucine, methionine, dan valin. Ya. Kemudian ada yang masuk di alfa-ketoglutarat, itu ada glutamat, glutamin, histidin, prolin, arginin. Sedangkan yang warna biru ini adalah jenis-jenis asam amino ketogenik karena dia masuk ke dalam metabolisme itu melalui jalur beta oksidasi. Anda tahu beta oksidasi adalah suatu pemecahan asam lemak pada rantai beta menjadi ini masuk ke asetoasetil-CoA, yang baru kemudian masuk ke asetil-CoA. Nah, yang masuk di asetoasetil-CoA ini adalah leusin, lisin, fenilalanin, tirosin, dan triptofan. Anda bisa mengengarai ada beberapa jenis asam amino yang dia punya sifat ganda. Betul ya? Kita lihat. Leusin. Leusin ini berarti murni dia adalah ketogenik. Sedangkan tirosin dia bisa masuk ke jalur ketogenik atau juga bisa melalui fumarat ya, tirosin. Ya, tirosin. Triptofan juga bisa masuk melalui pirufat, tapi juga bisa masuk ke asetoasetil-CoA. Itu ya. Isoleucine, leusin, dan triptofan masuk ke asetil. Jadi inilah jenis-jenis asam amino yang masuk melalui jalur metabolisme karbohidrat dan masuk melalui jalur lemak. Nah, ini sama saja ya. Jadi beberapa ya yang masuk melalui pirufat ini ada alanin, dia akan mengeluarkan akan menjadi asam amino berikutnya. Ini berarti proses apa namanya? Kalau ini trans, ya, dia bisa ke deaminasi dari alanin, dia akan menghasilkan melepaskan amin ya, memindahkan. Deaminasi kan berarti memindahkan. Dia akan membentuk amino asid baru dan menghasilkan ketoasid. Begitupun ya dari aspartat ini. Jadi kalau pirufat ini kalau yang berasal dari asam amino, ini kan berarti apa? Gluconeogenesis. Gluconeogenesis itu adalah pemecahan
pembentukan ATP yang berasal dari non karbohidrat atau non glukosa. Itu dari apa? Dari asam amino protein. Dia melalui jalur pirufat. Jadi itu yang masuk situ adalah alanin dengan proses deaminasi. Membentuk asam amino baru dan menghasilkan alfa ketoasid. Nah, ini juga kan deaminasi dari aspartat menjadi oksaloasetat. Ini alanin ke pirufat. Ya. Kemudian aspartat ini bisa masuk ke oksaloasetat ya dengan deaminasi, atau di aspartat masuk ke fumarat. Ya. Kemudian glutamat masuk ke alfa ketoglutarat, itu dari glutamat. Glutamin menjadi glutamat baru kemudian deaminasi. Ya. Itu. Nah, ini juga sama ya prinsipnya. Artinya sebenarnya kalau kita mau mengikuti jalur metabolisme asam amino, ya prinsipnya ada di situ. Masuk ke ketogenik ataukah ke glukogenik? Yang masuk ke glukogenik itu yang mana? Masuk melalui pirufat. Kemudian yang di dalam siklosprat itu berarti yang masuk melalui fumarat atau oksaloasetat. Sedangkan yang masuk melalui ketogenik, ya, prinsipnya masuk di antara jalur dari pemecahan asam lemak menuju ke asetoasetil-CoA atau asetil-CoA dalam proses beta oksidasi. Nah, apapun asam amino yang masuk melalui jalur itu, pemecahan asam lemak tadi atau proses beta oksidasi itu berarti termasuk asam amino ketogenik. Nah, jadi kita akan lanjutkan tentang prinsip dasar dari dua macam proses metabolisme protein dan asam amino, itu adalah transaminasi dan deaminasi ini. Transaminasi adalah pemindahan gugus amin atau NH2 dari satu asam amino ke ikatan lain, ke ikatan lainnya untuk membentuk asam amino baru. Sedangkan deaminasi dia memisahkan atau menghilangkan gugus aminnya. Transaminasi itu berperan sebagai untuk distribusi nitrogen ya, pada asam amino dan degradasi asam amino. Nah, enzim yang terlibat di dalam proses transaminasi adalah transaminase atau aminotransferase. Dan ini sama. Ini cuma nama lain ya. Transaminase atau disebut sebagai aminotransferase. Karena apa? Karena ini prosesnya adalah transaminasi. Ini memindahkan gugus amin dan melibatkan asam amino dengan pasangan asam amino dengan asam alfa keto, baik itu glutamat maupun alfa ketoglutarat. Nah, di dalam proses ini ada enzim yang terlibat ya. Enzim yang penting dalam proses ini adalah enzim glutamat oksaloasetat transaminase. Nah, itu berada di liver, itu disingkat dengan GOT. Serta ada enzim lain yaitu glutamat pirufat transaminase
atau GPT. Nah, sehingga kalau kalian itu mengenal proses pemeriksaan fungsi hati, itu kan yang dilihat adalah kadar SGOT, SGPT. Apa yang dimaksud dengan SGOT? S itu singkatan dari serum. GOT adalah glutamat oksaloasetat transaminase. Jadi satu enzim yang terlibat dalam proses transaminasi dari oksaloasetat yang dihasilkan oleh liver. GPT adalah glutamat derivat transaminase, itu juga dihasilkan oleh liver. Nah, ketika SGPT dan SGOT-nya itu tinggi, itu maksudnya apa? Nah, Anda yang harus tahu itu. SGOT itu singkatan dari serum glutamat oksaloasetat transaminase. Artinya, mestinya enzim ini kan harusnya bekerja di dalam liver. Gitu ya. Tetapi ada yang dirilis di serum melalui dirilis di serum karena apa? Kalau yang tidak sedang bekerja, artinya kalau enzim ini tidak bekerja lalu dirilis ke darah di dalam serum. Nah, jadi kalau di serum darahnya itu tinggi, artinya artinya liver ini tidak memanfaatkan. Artinya kalau fungsi dari liver itu tidak optimal. Mestinya kalau fungsi liver itu optimal, enzim ini kan dimanfaatkan biar bekerja di dalam sel hati, kan gitu ya, untuk transaminasi. Tetapi karena fungsi sel hati itu sudah berkurang, maka aminotransferase itu atau glutamat oksaloasetat transaminase ini tidak bekerja. Nah, karena tidak bekerja maka dilepas ke dalam darah, gitu ya. Kenapa orang-orang yang fungsi hatinya menurun itu SGOT, SGPT-nya tinggi? Karena itu memang enzim-enzim yang bekerja di dalam liver. Nah, kalau dia tidak bekerja, enzim-enzim tidak bekerja, maka dilepas ke darah, sehingga di dalam darah kadarnya tinggi, gitu. Nah, SGOT ya, serum GOT dan GPT atau disebut singkatannya biasanya SGOT, SGPT menjadi parameter fungsi liver. Jadi kalau di situ tinggi, serum di dalam serum itu di dalam darah itu enzim GOT-nya glutamat oksaloasetat transaminasenya tinggi, artinya dia tidak bekerja di dalam liver dong. Berarti itu kan menandakan bahwa fungsi liver sedang terganggu, sehingga enzim-enzimnya tidak bekerja. Gitu. Nah, sekarang kita lihat ya, proses transaminasi, yaitu pemindahan gugus amin dari satu asam amino ke asam ketul. Sehingga terbentuk asam amino baru dan asam ketul baru. Sekarang apa asam aminonya? Asam amino ini kan kita lihat NH, ada COH, hanya NH2 dan COH ini bahannya di sini semua. Ini di sini. Ada satu juga. Ini asam amino. Ada rantai capar. Nah, gugus aminnya karena hasil sebagai hasil kerja atau sebagai akibat dari pekerjaan transaminase atau aminotransferase yang enzim ini bekerja, maka dipindahkanlah gugus NH itu ke alfa ketul sehingga terbentuk asam amino baru. Nah, kalau yang asam amino itu sudah lepas, NH2-nya sudah lepas, maka akan menjadi asam ketul baru. Ini adalah proses transaminase. Nah, proses transaminase itu harus dibantu oleh koenzim, yaitu apa? Pyridoxalfosfat atau vitamin B6 aktif ya, pyridoxal. Nah, jadi kalau untuk proses pemecahan asam amino maka perlu vitamin B6 atau pyridoxal.
fosfat. Enzim aminotransferase atau aminotransferase ya, transaminase atau aminotransferase memerlukan vitamin piridoksal fosfat untuk dia bisa bekerja. Artinya piridoksal fosfat itu sebagai koenzim, yaitu senyawa yang ada di luar enzim, tetapi dia bisa mengaktifkan kerja enzim. Semua asam amino mengalami transaminasi kecuali lisin, treonin, prolin, dan hidroksid. Jadi lisin, treonin, prolin, dan hidroksid itu tidak mengalami transaminasi. Berarti reaksinya apa? Berarti dia pakai reaksinya deaminasi. Nah, tadi ya GOT. Dua enzim penting dalam reaksi transaminasi, yaitu alanin transaminasi dan glutamat transaminasi, yang bekerja sebagai katalis untuk reaksinya ini. Enzim transaminasi untuk proses transaminasi itu enzim yang bekerja itu yang penting itu ada dua, alanin transaminasi dan glutamat transaminasi. Asam amino berasam berupa baru kemudian ada alanin transaminase ya, akan membentuk asam alfa ketoglutarat dan alanin itu, atau sebaliknya alanin ya itu bisa memindahkan ya oleh transaminase ini ya, alanin transaminase dia akan membentuk asam amino baru dan jadi reaksinya reversible. Sedangkan asam amino plus asam alfa ketoglutarat itu dengan glutamat transaminase maka membentuk asam alfa ketoglutarat dan glutamat. Nah, jadi penamaan enzim ini Anda lihat. Kalau untuk membentuk alanin, maka dia alanin transaminasi. Jadi alanin yang terbentuk dari proses transaminasi oleh enzim alanin transaminase. Sedangkan glutamat itu terbentuk dari proses transaminasi ya, dengan kerja glutamat transaminase. Ini keterangannya dalam reaksi transaminasi ini gugus amino ya dari satu asam amino dipindahkan kepada salah satu dari 3 senyawa keto. Ini apa itu asam pirufat, alfa ketoglutarat dan Nah, sekarang bagaimana proses deaminasi? Proses deaminasi asam amino dapat terjadi secara oksidatif dan non-oksidatif. Deaminasi oksidatif itu contohnya asam glutamat. Reaksi degradasi asam glutamat itu dikatalis oleh enzim L-glutamat dehidrogenase yang dibantu oleh NAD dan NAD. Sementara non-oksidatif itu adalah kehilangan gugus amino dari asam amino serin yang dikatalis oleh enzim serin dehidratase. Asam amino treonin juga dapat mengalami deaminasi ya, non-oksidatif dengan katalis treonin dehidratase menjadi ketobutirat. Nah, kalau digambarkan reaksi transaminasi dan deaminasi, kita lihat yang oksidatif transamination itu karena dia transamination maka dia memindahkan gugus amin. Dan dari asam amino ditambah alfa ketoglutarat akan menjadi glutamat. Berarti ini yang bekerja adalah glutamat transaminase. Kemudian glutamat dia akan menjadi ketoglutarat itu dengan cara deaminasi.
Nah, ini kan yang disebut deaminasi. Yang ini transaminasi. Jadi bagaimana transaminasi ini terjadi? Yaitu suatu asam amino memindahkan gugus amin ya kepada alfa ketoglutarat. Karena alfa ketoglutarat ini dapat penambahan amin, maka dia akan berubah menjadi asam amino. Asam aminonya apa? Glutamat. Kan itu. Nah, sementara kalau ini berproses lagi, glutamat itu kan suatu asam amino. Asam amino melepaskan gugus aminnya, ya kan? Maka proses deaminasi dia membentuk alfa ketoglutarat. Gitu, seterusnya. Nah, dari hasil ini akan menghasilkan urea. Ya, hasil transaminasi dan deaminasi ini akan menghasilkan urea atau proses urea cycle. Proses dalam anabolisis protein ini asam amino dari pembongkaran protein tubuh, dan kemudian jadi degradasi, lalu terbentuk, intinya kan pemecahan dan pembentukan ulang. Untuk membentuk asam amino itu unsur nitrogen yang sangat penting, pengambilan nitrogen dari asam amino. Proses pengolahan hasil sampingan pemecahan asam amino. Ya. Kemudian itu lebih lanjut itu adalah untuk sintesis protein dari asam. Jadi proses degradasi, pemecahan dan pembentukan kembali, ya itulah yang terjadi secara alamiah di dalam tubuh kita. Jadi protein suatu senyawa besar itu akan dipecah itu kan menjadi senyawa yang paling kecil yaitu asam amino. Setelah itu akan terjadi pemeliharaan karena pemecahan tadi dia harus ada pemeliharaan, maka dibentuk kembali asam amino baru. Kan begitu. Nah, kalau proses degradasi ya pemecahan dan pembentukan itu tidak berjalan seimbang, maka itu yang terjadi ketidakseimbangan ya dalam tubuh. Nah, kalau prinsipnya metabolisme di dalam tubuh itu kan harus seimbang, baik itu energi, protein. Kalau untuk anak-anak yang masa pertumbuhan, maka nitrogennya harus positif. Kalau untuk orang dewasa harus seimbang. Nah, bagaimana metabolisme protein pada orang-orang yang sehat, yang cukup kan pemecahan dan pembentukan ulang di dalam tubuh itu kan terjadi peristiwa alamiah. Tetapi kalau kondisinya saat kekurangan makanan bagaimana atau kelebihan makanan seperti apa? Nah, ini adalah protein metabolism in well-fed person. Well-fed people. Well-fed artinya dia terpenuhi kebutuhan gizinya. Nah, ketika kita mengkonsumsi makanan, maka yang terjadi berikutnya adalah terjadi sekresi insulin. The high insulin level in the fat state also promote the entry of glucose into muscle and adipose tissue. Nah, pada saat kita itu sedang kondisi asupan makanan kita cukup, maka tubuh kita itu akan mengeluarkan insulin, ya kan? Insulin akan dikeluarkan. Nah, insulin ini kemudian akan memicu, mempromot masuknya glukosa ke dalam otot maupun jaringan adipos. Intinya itu sebagai cadangan atau sebagai deposisi atau sebagai simpanan lemak. Makanya masuk menjadi adipose tissue. Ya. Kalau kita itu cukup. Nah, insulin itu menstimulasi sintesis of glycogen oleh masker, oleh otot, juga oleh hati. Masuknya glukosa ke dalam adipose tissue atau ke dalam jaringan adiposa itu akan menghasilkan gliserol trifosfat.
untuk sintesis triacylglycerol. Nah, jadi kalau kita itu sudah keadaan well fed, artinya sudah cukup makanan ya, apalagi berlebih, maka yang terjadi adalah insulin kita meningkat. Nah, insulin itu akan menstimulasi sintesis glikogen. Glikogen itu pada cadangan energi kita di dalam otot, atau juga memicu masuknya glukosa ke dalam sel adipos. Kalau glukosa sudah masuk ke dalam sel adiposa, itu artinya itu kita sedang menyimpan, iya kan? Karena adipose tissue itu adalah sel-sel lemak. Nah, itu berarti kita menyimpan lemak, artinya mengubah glukosa menjadi lemak. Ya. Apa itu gliserol? Karena asam lemak itu kan terdiri dari tiga asam lemak dan satu gliserol. Itu adalah triacylglycerol atau apa namanya, trigliserida. Ya, sebagian besar lemak di dalam tubuh kita itu kan dalam bentuk trigliserida. Nah, itu terbentuknya di jaringan adipos. Ya, karena apa? Karena kita kelebihan asupan apa namanya, makanan. Ya, itu terutama dari sumber baik itu karbohidrat, lemak maupun protein. The action of insulin also extend to amino acid and protein metabolism. Jadi dengan adanya insulin tadi, selain glukosa itu yang dipicu untuk masuk ke dalam otot ataupun masuk ke dalam sel adipos, juga fungsinya itu juga untuk asam amino dan protein metabolisme atau metabolisme asam amino dan protein. Insulin promote the uptake of branched chain amino acid. Jadi dalam keadaan kondisi kita makanan tercukupi, maka insulin yang sebagai respon atas masuknya makanan, kan gitu ya. Pada saat kalian makan, maka insulin kita itu langsung diproduksi. Siapa yang menghasilkan insulin? Yang menghasilkan insulin adalah sel apa? Beta pankreas. Nah, insulin itu kemudian akan menstimulasi masuknya glukosa ke dalam otot, maka akan menjadi glikogen. Atau glukosa masuk ke dalam adipose tissue, maka akan menjadi lemak atau triacylglycerol. Nah, aksi dari keluarnya insulin tadi itu juga mempromot atau memicu uptake dari branched chain amino acid atau asam amino rantai cabang. Asam amino rantai cabang yang termasuk di dalam asam amino rantai cabang itu adalah valin, leusin, isoleusin oleh mast cell. Nah, jadi di dalam sel otot kita itu yang penting, asam amino yang paling penting untuk otot kita itu ada 3 macam ini yang kita sebut sebagai branched chain amino acid, yaitu valin, leusin, isoleusin. Itu penting untuk otot, pembentukan otot itu di situ. Oleh karena itu para atlet yang apa namanya untuk membentuk otot ya, olahraga misalnya, itu kan untuk otot. Nah, itu kasih branched chain amino acid itu, distimulasi branched chain amino acid. Ya. Insulin has a general stimulating effect on protein synthesis, which favor a building up of muscle protein. Jadi itu insulin dia akan mempromot atau meningkatkan sekresi atau produksi branched chain amino acid, lalu branched chain amino acid itu akan menstimulasi untuk sintesis ya, atau membentuk protein di dalam otot. In addition, inhibit intracellular degradation of protein. Ini untuk menghambat degradasi protein. Nah, kalau kasus-kasus sarkopeni, ya kan, sudah mulai banyak nih kan yang mulai penelitian sarkopeni.
Rumenia itu kan, apa namanya, makin berkurangnya massa otot ya. Nah itu ya karena, kekurangan ini green chain amino acid, valine, leucine, dan isoleucine. Nah sekarang bagaimana, kalau kita kondisi kelaparan, starvation, protein metabolism and starvation. Terjadi perubahan metaboliknya, the metabolic change on the first day of starvation are like this after overnight fast. Atau kalau kita itu dalam keadaan starvation, starvation is not only hunger, tidak hanya hungry, tetapi dia starvation, ya kelaparan. Nah, pada saat kita kelaparan itu, atau pada saat kita itu sedang puasa satu malam tuh ya, overnight fast, kita puasa, ya. Maka kadar darah, glukosa darah kita kan turun ya. The low blood sugar level leads to decreased secretion of insulin and increased secretion of glucagon. Pada saat kita lapar, maka kita kembalikan dengan pada saat kita tadi well fed tadi, kita habis makan. Nah, ketika lapar, maka insulin kita, sekresi insulinnya menurun. Pada saat kita habis makan, insulinnya meningkat. Nah, sebaliknya, insulin menurun, glukagonnya naik. Increase secretion of glucagon. Glucagon adalah satu hormon. The dominant metabolic process are the mobilization of triacylglycerol in adipose tissue and gluconeogenesis by liver. Maka metabolisme yang terjadi di dalam tubuh, ya, dengan dirilisnya glukagon, maka yang terjadi adalah terjadi pemobilisasi atau pemecahan triacylglycerol dari adipose tissue atau pemecahan lemak. Dan kemudian terjadilah proses gluconeogenesis, artinya membentuk glukosa dari non-karbohidrat. The liver obtains energy for its own need by oxidizing fatty acid released from adipose tissue. Ya, liver itu dia akan memaintain energinya itu dengan mengoksidasi asam lemak, kemudian dilepas ke adipose tissue dari adipose. Jadi pemecahan asam lemak. Nah, pemecahan asam lemak itulah yang kita sebut sebagai reaksi beta oksidasi. Makanya ini disebut seperti apa? Oxidizing fatty acid pada rantai beta. Rantai beta itu maksudnya apa? Pada C yang kedua. C yang pertama kan karbon alfa. Ini karbon beta pada karbon pecah. Oleh karena itu, concentration of acetyl-CoA dan consequently increase. Nah, karena itu pemecahan lemaknya terjadi, itu kan beta oksidasi ya. Kalau kalian sudah masuk pada metabolisme lemak kemarin sudah dibahas, maka pemecahan asam lemak itu dengan reaksi beta oksidasi itu maka mengakibatkan meningkatnya konsentrasi asetil koenzim A atau asetil CoA konsentrat itu sebagai gantinya sebagai jalur, karena jalur glikolisis ditutup, ya kan? Kalau glikolisis itu kalau kita asupan energi kita banyak, nah kalau kita kekurangan maka glikolisisnya ditutup, yang terjadi adalah beta oksidasi. Nah, setelah itu bagaimana pada hari berikutnya? The uptake of glucose by muscle is remarkably diminished. Turun jadi uptake glukosa pada otot jadi turun. Kenapa? Karena low insulin level.
Nah, insulin levelnya kita turun. Nah, sementara fatty acid-nya akan masuk ya secara bebas. Ya, dengan demikian muscle akan otot kita itu akan mengubah. Harusnya kalau untuk energi itu menggunakan glukosa, itu diganti fatty acid yang kita gunakan sebagai energi, sumber energi. Nah, itulah maka beta oxidation atau proses beta oksidasi dari asam lemak ya, itu akan mengkonversi pirufat menjadi asetil. Dengan demikian pirufat, laktat maupun alanin ya itu diekspor. Maka ini yang disebut sebagai gluconeogenesis. Nah, pemecahan protein, proteolisis artinya pemecahan protein, juga bisa menghasilkan rantai karbon ya, karbon skeleton, gluconeogenesis. Tadi itu sudah sebutkan, itu adalah proses gluconeogenesis. Selama starvation atau selama proses kelaparan, during starvation, degraded protein are not replenished and severe as carbon source for glucose synthesis. Selama kita itu kelaparan, maka terjadilah pemecahan protein itu tidak digantikan, tidak digantikan. Dan sehingga protein ini dia berperan sebagai sumber karbon untuk glukosa sintesis atau sintesis glukosa. Artinya itu gluconeogenesis karena sebagai sumber untuk glukosanya itu bukan karbohidrat tetapi protein. Oke, kita lanjut. Nah, initial source of protein are those that turn over rapidly, such as protein in the intestine, epithelium, secretion, and pancreas. Jadi yang dibongkar pertama kali sebagai sumber ya, protein sebagai sumber karbon, sumber karbon artinya kan senyawa atau unsur karbon yang akan diproses ke dalam metabolisme itu sumbernya adalah protein di dalam intestinal, epithelium, di dinding usus yang akan dipecah duluan. Nah, proteolisis ya, pemecahan protein itu di dalam protein otot ya, muscle protein provide some of 3 carbon precursor of glucose. Nah, kalau yang dipecah pertama kali protein itu ternyata dari intestinal. Setelah itulah baru otot kita. Proteolisis of muscle kan otot provide some 3 carbon precursor of glucose. Kelaparan dalam waktu 3 hari. After about 3 days starvation, the liver forms large amount of acetoacetate and D3-hydroxybutyrate. Ini yang kita sebut sebagai keton bodies. Jadi senyawa-senyawa keton. Keton itu acetoacetate dan tri-hidroksibutirat. Hidroksibutirat itu adalah keton bodies. Nah, pada orang-orang yang diabetes mellitus itu karena apa? Glukosanya itu kan tidak bisa diuptake ke dalam sel untuk dimetabolisnya. Ya, glukosa masih tetap tinggal di dalam darah. Maka yang terjadi itu akan terjadi pembentukan acetoacetate ini. Karena itu berarti itu kan artinya seperti posisi orang starvation, seperti orang kelaparan.
Orang kelaparan itu kan kalau kelaparan itu kan karena asupan makanan yang kurang, sehingga karbohidratnya, glukosanya itu rendah, nggak ada yang masuk ke sel, ya kan, untuk dimetabolis. Begitupun orang diabetes mellitus, itu meskipun dia makan, tapi glukosanya tetap tinggal di dalam darah, nggak bisa masuk ke sel. Maka kondisinya sama. Orang-orang yang kelaparan itu pada 3 hari setelah 3 hari itu sama seperti kondisinya orang yang diabetes mellitus itu di awal-awal itu. Apa? Nggak ada sumber karbohidrat yang masuk, ya, sumber glukosa yang masuk ke dalam sel. Yang terjadi adalah pembentukan asetoasetat dan hidroksiputilat. Ya, pembentukannya itu dari mana asetoasetat? Dari sintesis bromoasetil-CoA. Kemudian meningkat secara signifikan because ya, karena karena citric acid cycle atau siklus Krebs. TCA cycle-nya itu tidak bisa bekerja untuk menghasilkan energi. TCA cycle kan terjadi di dalam sel, betul ya, di dalam mitokondria. Nah, kalau tidak ada glukosa yang masuk ke dalam sel kita, tidak masuk ke dalam jaringan atau di dalam sel, nah kan tidak terjadi proses Krebs cycle, pembentukan energi tidak terbentuk. Yang terjadi adalah pembentukan keton bodies, yaitu asetoasetat. Nah, dia membongkar membongkar karbohidrat, membongkar lemak. Nah, pada orang-orang diabetes mellitus semuanya mungkin gemuk ya, kemudian dia turun, berat badannya turun drastis. Itu karena lemaknya dibongkar karena untuk ini. Karbohidratnya kan nggak bisa untuk energi. Karbohidratnya glukosanya kan ditahan di dalam darah. Sehingga untuk energinya itu pakai apa? Akhirnya membongkar, karena tidak ada sumber energi, maka membongkar lemak, kan gitu. Ini kan kondisinya sama seperti orang tanpa gitu. Sehingga karena lemaknya yang dipakai ya, akhirnya terbentuklah asetoasetat. Gluconeogenesis dari asam lemak, ya kan? Gluconeogenesis deplete the supply of oxaloacetate, ya kan? Which is essential for the entry of acetyl-CoA ya, into the citric acid. Jadi kalau kita tadi pakai yang entry-nya Krebs cycle tadi, yang masuk ke acetyl-CoA itu ada yang dari pirufat, itu berarti dari karbohidrat, ada yang dari acetoacetyl-CoA, itu yang dari lemak. Nah, ini yang terjadi adalah yang masuk dari jalur lemak, gitu. Consequently, the liver produce large quantities of keton bodies. Itu kan dari acetoacetyl-CoA. Ya. Kemudian keton bodies ini dirilis ke dalam blood, ke dalam aliran darah. At this time, pada saat itu, the brain begin to consume appreciable amount of acetoacetate in place of glucose. Jadi harusnya sel otak kita itu mendapat asupan yang masuk ke dalam sel otak itu harusnya adalah glukosa. Tapi karena glukosanya itu tidak ada, karena tetap tertahan di dalam darah untuk orang-orang yang diabetes mellitus atau untuk orang-orang yang kelaparan, gitu ya, anak yang starvation, itu tidak ada suplai glukosa. Maka yang terjadi adalah sel otak ini menggunakan asetoasetat sebagai pengganti glukosa. After 3 days of starvation, about a third, jadi setelah 3 hari kelaparan, maka sepertiga dari kebutuhan energi otak itu dipenuhi oleh keton bodies. Lalu the heart also uses keton bodies as fuel. Organ dalam kita akhirnya menggunakan keton bodies sebagai sumber
energi internal kita. Harusnya itu menggunakan glukosa. Oleh karena itu kenapa orang-orang yang diabetes mellitus, kalau orang diabetes mellitus kan kondisi ini kan terus-menerus karena memang tidak uptake glukosa ke dalam selnya kan tidak terjadi. Dia tetap glukosa tetap ada di dalam. Lama-lama organ dalam internal kita itu kan mengkonsumsi yang masuk ke dalam internal sel-sel organ internal kita kan badan keton atau asetat tadi. Lama-lama apa? Rusak. Kenapa orang-orang diabetes mellitus itu komplikasinya itu meluas biasanya. Orang diabetes mellitus bisa komplikasi ke ginjal, mau ke jantung, mau ke retina, ya tidak bisa melihat. Yang paling banyak komplikasi kematian karena diabetes mellitus bukan karena diabetes mellitusnya, tapi kematian itu karena apa? Karena gagal ginjal, itu sebagian besar. Kenapa semakin banyak pasien yang hemodialisis itu semakin lama semakin banyak. Kabupaten-kabupaten sudah bingung tidak punya alat hemodialisis itu biasanya RSUD di kabupaten-kabupaten, kemudian mereka beramai-ramai beli, mereka berusaha untuk beli alat hemodialisis. Karena kasus diabetes mellitus semakin banyak. Tidak hanya dulu kita mengenal penyakit-penyakit jantung, tekanan darah tinggi, diabetes mellitus itu sebagai penyakitnya kemakmuran, efek dari kemakmuran. Nah ini orang-orang miskin, orang ini sekarang juga kena diabetes mellitus. Kenapa? Karena konsumsi konsumsi high fat, high karbo, ya. Seperti itu. Nah, orang-orang yang kelaparan, ya, starvation. Ya. Tapi kalau starvationnya orang sini kan tidak sampai seperti orang anak-anak di Afrika, ya. Ya lapar, dapat makanan itu sudah cukup. Tapi kalau kondisi diabetes itu terus menerus kan, nah, kecuali lalu disuntik insulin. Nah kalau diabetes mellitus tipe 2 itu kan yang sebagai efek dari pola hidup yang tidak sehat kan, biasanya dipicu oleh insulin resisten yang diakibatkan dari obesitas sentral, jadi high fat, visceral fat. Nah, jadi kalau kita lihat kondisi, kalau dalam kondisi normal ya fat state, kemudian are stored in fasting state, maka kalau dalam keadaan well fed ya, maka yang digunakan tuh jalurnya adalah digunakan untuk energi itu kan glukosa. So ini glukosa yang glikolisis menghasilkan pirufat masuk ke asetil-CoA, masuk ke glycol. Sedangkan kalau kita keadaan kekurangan glukosa ya, kelaparan atau kekurangan glukosa karena diabetes mellitus, maka ini lemak yang dipecah. Kalau masih orang yang mulanya gemuk, maka dia kenapa turun drastis itu orang-orang yang menderita diabetes mellitus, gemuk itu biasanya cepat sekali dia menjadi kurus karena karbohidrat yang dikonsumsi tidak bisa dimetabolis, maka dia memecah lemak ya. Ini jalurnya beta oksidasi, masuknya ke asetil-CoA, masuk asetil-CoA juga baru masuk ke glycol. Nah, tapi kalau orang diabetes mellitus tidak bisa ke sini, ya, glukosanya tidak bisa, maka membentuk asetoasetat, ya. Dan hidroksi butirat tadi sebagai badan keton itu yang dipakai. Akhirnya kerusakan organ-organ dalam itu karena
suplai energinya dari badan keton, itu yang merusak. Dan otak, itu harusnya glukosa yang masuk ke sana. Sementara kalau dari protein, asam amino kita dengan transaminasi ya, itu asam amino bisa jalur ketogenik maupun glukogenik. Ketogenik yang masuk ke piruvat, ketogenik masuk ke asetil CoA. Nah, sintesis keton body state. Saya kira ini sudah ini masuk ke pembahasannya lemak ya saya kira ya. Metabolic change in starvation. Apa yang terjadi kalau pada kondisi starvation? Glukosanya rendah, maka insulinnya turun. Kalau insulin turun, maka glukagon yang meningkat. Kalau glukagon meningkat, maka memicu glukagon ini akan merangsang atau menstimulasi adiposit ya, adipose tissue untuk melepaskan, untuk memecah fatty acid ya, dipecah ya menjadi badan keton ini ya, keton body. Kerusakan organ-organ dalam pada orang-orang diabetes mellitus karena itu. Nah, sementara kalau bagaimana terjadinya metabolisme protein pada orang-orang yang kena penyakit hati, ya, liver disease. Ya, penyakit hati kalian ya itu ya. Asap, iri, itu penyakit hati. Dan bukan ini ya. Jadi Anda jangan punya penyakit hati. Nah, ini liver disease yang dimaksud. Itu karena sel-sel hati. Pada kondisi yang sehat, in healthy state, the liver regulate the metabolism of protein and asam amino. When the liver is diseased, ya, kalau ada penyakit, ya, sel-selnya rusak, the regulation of protein metabolism is frequently disturbed. Ya, itu akan terjadi kerusakan. Ya. Manifestasi dari gangguan ya disturb protein metabolism pada orang-orang yang kena penyakit hati ya, in the liver disease, nah itu bervariasi, ya. Termasuk tergantung dari etiologi serta keparahannya. Nah, protein and amino acid metabolism in liver disease are lower concentration of circulating brain chain ya, amino acid. Jadi ketika orang yang liver disease, maka konsentrasi dari asam amino rantai cabang, ya, brain chain amino acid, itu menjadi turun. Padahal tadi kita jelaskan bahwa brain chain amino acid itu adalah sangat penting untuk apa? Maintenance untuk otot, ya kan? Untuk otot. Dan sebaliknya, increase the concentration of circulating aromatic amino acid with concomitantly altered amino acid kinetic. Nah, ini antara brain chain amino acid dan aromatic amino acid ini kan harusnya kan seimbang. Artinya balance ini sesuai dengan kondisi fisiologinya. Nah, kalau terjadi liver disease, maka keseimbangan antara brain chain amino acid dan aromatic amino acid itu terganggu, sehingga mengganggu gerakan ataupun istilahnya kinetik. Ya, kinetik itu kan bagaimana dia bergerak, jalur-jalur metabolismenya itu. Harusnya kan metabolisme asam amino kan sudah ada jalur-jalur yang khusus tadi ya, yang masuk ke mana. Nah, brain chain amino acid atau disingkat sebagai BCAA ya, BCAA, amino acid having aliphatic side chain with a branch sebagai cabang ya, dengan cabang sebagai sentral karbonnya ya, yang mengikat 3 or more carbon atom. Termasuk dalam BCAA adalah leucine, isoleucine, valine. Tadi ya udah ya.
BCAA ya, ini branched chain amino acids are nutritionally essential and that they cannot be synthesis. Jadi BCAA itu adalah asam amino esensial, tidak bisa disintesis. It cannot be synthesized endogenously by human and must be supplied by dia. Nah, 3 macam branched chain amino acid ini berbeda. They differ from other essential amino acid in that the liver lack of enzyme necessary for their catabolism. Jadi sifat dari BCAA itu berbeda dengan asam amino lainnya. Karena apa? Karena di dalam sel hati kita itu tidak atau kekurangan enzim yang bisa memecah BCAA. Gitu. Dengan demikian, to their function as structural component of protein. Oleh karena itu BCAA itu sebagai kontrol struktural di dalam tubuh kita itu keberadaan BCAA. Karena dia kan tidak bisa dipecah ya, bukan tidak bisa, tapi sulit dipecah karena kita itu kekurangan enzim yang bisa memecah BCAA. Nah, sehingga keberadaannya itu bisa sebagai indikator. Sehingga BCAA is also seen as exert regulatory control of protein metabolism. Itu oleh karena itu sebagai kontrol metabolisme protein. Pada manusia, human, BCAA inhibit protein metabolism. Jadi keberadaan BCAA itu bisa menjadi indikator terjadinya itu untuk menghambat pemecahan protein. Nah, dia bisa menghambat pemecahan protein. Kenapa? Karena tadi BCAA itu kan tubuh kita itu tidak punya cukup enzim untuk memecah BCAA. Sebenarnya oleh karena itu ada di otot. Pemecahan protein otot itu lebih sulit. Sedangkan aromatic amino acid ya adalah amino acid that include an aromatic ring. The term aromaticity is used to describe cyclic ya, karena itu ada bentuk ring dan planar ya, flat. Itu bentuk kimianya. Dan aromatic molecule are very stable and do not break apart easily to react with other substance. Jadi ya lebih stabil aromatik. Sehingga dia stabilitasnya itu lebih tinggi dibandingkan. Nah, kalau terjadi perubahan komposisi antara aromatik amino acid dan branched chain tadi ya, branched chain amino acid, maka terjadi perubahan kinetik asam amino. The change in amino acid kinetic in the liver disease are characterized by increase endogenous leucine flux. Semakin tinggi leucine, indikator protein breakdown. Sebagai flux itu ya perubahan ya, terjadi perubahan konsentrasi naik turunnya sebagai indikator terjadinya protein breakdown. Nah, jadi leucine tadi kan salah satu asam amino BCAA. Nah, kalau untuk pasien yang sudah liver disease dalam tingkat parah sampai dengan sirosis ya, sirosis hati, maka untuk konsumsi proteinnya nggak bisa dari pembentukan protein kan nggak bisa dari makanan, maka dia langsung diinfus sebagai asam amino.
parenteral ya, parenteral nutrition. Kita menyiapkan makanan parenteral yang mengandung asam amino. Nah, kayak pakai infus ya, amino acid infusion may be attenuated patient with cirrhosis. Nah, jadi kalau terjadi pemecahan protein, maka biasanya akan secara penampakan ya. Jadi penampakannya apparent ya, clinically apparent muscle wasting. Jadi terjadi wasting, kurus ya karena muscle-nya ini pecahnya pemecahan protein. Manifest as protein calorie malnutrition and associated low level of hepatic synthesis plasma protein. Jadi level plasma proteinnya juga pasti akan turun. Nah, jadi ini yang terjadi kalau kondisi dalam kondisi beberapa kondisi ya tadi bagaimana metabolisme protein, energi protein itu dalam kondisi well fed, kemudian starvation serta dalam keadaan liver disease. Kalau sudah liver disease itu ya metabolisme protein itu pasti akan terganggu semuanya, ya kan? Karena proses transaminasi, deaminasi itu kan oleh enzim-enzim yang dihasilkan oleh liver, gitu. Makanya untuk melihat fungsi liver itu kan dilihatnya kan dari enzim transaminasi tadi, transaminase, ya kan? GOT dan GPT. Itu semuanya enzim-enzim transaminase. Kalau banyak enzim yang dilepas di dalam serum, dalam darah, ditemukan di dalam darah, ya kandungan yang tinggi, artinya dia di dalam hati dia tidak bekerja, di dalam liver, artinya ada kerusakan atau fungsi sel hatinya sedang terganggu sehingga enzim-enzim tersebut tidak bekerja sehingga dilepas. Itu prinsip kondisi fisiologi, kondisi patologi. Kalau Anda nanti masuk magang di rumah sakit, membaca hasil-hasil pemeriksaan laboratorium yang orang-orang yang penyakit hati ya, liver disease, itu fungsi hati itu yang paling sederhana dilihat dari SPBT. Sampai di sini ada pertanyaan? Ini materi Ibu share aja di sini ya. Ya, ini Ibu kita share. Oke, kita ini ya, link absensi. Kalian kelas apa? Divisi 4A. Kelas 4A. Metabolisme zat gizi makro gizi 4A.
Ya, silakan bisa di-scan. Kalau nanti ada yang hambatan, nanti itu bantu lewat cyber. Ya, silakan. Kalau sudah, kalian bisa leave ya. Ya, kita akhiri. Terima kasih, Prof. Sama-sama kita akhiri ya.